Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video ini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu sistem pendukung keputusan. Namun sebelum kita belajar tentang materi ini, alangkah baiknya kita tahu dulu hasil apa yang akan kita dapat pada materi ini. Oke, di sini coba saya simulasikan. Intinya materi SPK ini atau sistem pendukung keputusan ini atau decision support system ini dapat menghasilkan seperti ini. Ini akan coba saya tuliskan. Dalam sebuah kasus, contoh kasus, ada sebuah sekolah yang ingin menyeleksi siswa untuk mendapatkan beasiswa. Artinya sekolah ini akan menyeleksi dari beberapa siswa yang ada di sekolah tersebut, kemudian dipilih satu atau beberapa untuk dipilih sebagai siswa yang layak untuk mendapatkan beasiswa. Katakanlah dalam suatu sekolah X ini punya daftar siswa dengan nama yang pertama ada Iva, yang kedua ada Ari, kemudian yang ketiga ada Indah. Katakanlah dalam sekolah X ada 3 siswa, namanya Iva, Ari, Indah. Sekolah ini akan menyeleksi satu siswa yang akan dipilih untuk menerima beasiswa. Siapa siswa yang layak untuk mendapat beasiswa? Nah, tentunya sekolah untuk memilih salah satu di antara 3 ini punya kriteria. Kriteria yang pertama misalkan dari segi nilai. Yang pertama kriterianya ada nilai. Siapa siswa yang memiliki nilai tertinggi atau dan sebagainya. Kemudian selain itu, selain nilai ada keaktifan. Misal saja. Sekolah akan mencari satu siswa untuk mendapat beasiswa. Ada 3 siswa yang diambil untuk melakukan seleksi, katakanlah begitu. Ada Iva, Ari, dan Indah. Sekolah ini untuk menentukan siapa siswa yang layak untuk mendapat beasiswa itu punya 2 kriteria. Kriteria yang pertama ada nilai, yang kedua keaktifan. Nah, nanti masing-masing siswa ini punya nilai tersendiri. Misalkan Iva nilainya 80, Ari nilainya 60, Indah nilainya 50. Kemudian untuk nilai keaktifannya, Iva nanti punya nilai berapa, Ari punya nilai berapa, Indah berapa. Nah, nanti melalui proses perhitungan itu akan menghasilkan sebuah keputusan bahwa siswa A atau siswa B atau siswa C itu memiliki hasil yang lebih baik, yang artinya siswa tersebut berhak untuk mendapat beasiswa. Kira-kira materi SPK seputar pembahasan tersebut. Nah, oke, jadi kita lanjutkan ke poin pembahasannya. Tapi sebelum kita belajar sistem pendukung keputusan, kita coba belajar dari awal, yaitu tentang apa itu pengambilan sebuah keputusan. Setidaknya kita harus tahu teori-teorinya. Oke, ini saya buat sebuah slide baru. Slide ini akan kita bahas yang pertama tentang proses pengambilan keputusan. Apa sih sebuah keputusan itu? Nah, kita harus tahu. Jadi pada intinya keputusan itu merupakan suatu hasil dari proses pemilihan atau dari proses seleksi yang dilakukan dari berbagai pilihan. Artinya dari berbagai pilihan atau berbagai opsi kita ambil salah satu atau beberapa di antaranya yang akan kita ambil sebagai sebuah keputusan. Sebagai contoh, nah ini coba saya lengkapi dulu. Keputusan itu merupakan suatu hasil dari proses pemilihan dari beberapa pilihan yang ada. Kemudian dalam melakukan pengambilan sebuah keputusan,
tentunya kita harus memiliki beberapa kriteria yang menjadi acuan kita untuk memilih sebuah pilihan, kan begitu. Saya memilih A dengan alasan apa-apa-apa, saya memilih B dengan alasan apa-apa-apa. Nah, itu adalah sebuah kriteria. Saya memilih A karena si A memiliki dedikasi yang lebih tinggi. Saya memilih X karena memiliki apanya yang lebih tinggi, intinya begitu. Atau mempunyai sesuatu yang lebih baik. Nah, itu adalah sebuah kriteria. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita tidak bisa asal mengambil saja, kita harus punya acuan. Jadi dalam menentukan atau mengambil sebuah keputusan didasarkan pada kriteria. Apalagi jika kita memiliki banyak pilihan yang harus kita ambil, namun yang diambil kita butuh satu saja misalkan. Nah, kita harus mempunyai sebuah kriteria. Karena kriteria inilah yang nanti akan menjadi kunci utama atau menjadi pembeda antara pilihan A dengan pilihan B dan seterusnya. Oke, kita buat slide baru. Nah, kemudian dalam proses pengambilan suatu keputusan itu juga tentunya tidak lepas dari sebuah masalah. Masalah apa yang terjadi, kenapa harus dilakukan sebuah pengambilan keputusan, begitu. Nah, dalam sistem pendukung keputusan atau dalam pengambilan sebuah keputusan, setidaknya masalah ini terbagi menjadi 3 jenis ya. Masalah itu terbagi menjadi 3 jenis. Masalah terbagi dalam 3 jenis dalam materi SPK atau sistem pendukung keputusan. Yang pertama, masalah terstruktur. Kemudian, apa itu masalah terstruktur? Oke, nanti kita bahas. Kita coba tulis dulu masalah tidak terstruktur. Kemudian masalah semi terstruktur. Apa itu masalah terstruktur? Kita harus tahu dulu ini. Masalah terstruktur itu merupakan masalah yang terdapat. Apa itu masalah terstruktur? Jadi intinya masalah terstruktur ini adalah masalah yang memang akan sering terjadi berulang kali atau secara rutin dalam sebuah kegiatan sehari-hari atau dalam sebuah pekerjaan. Masalah terstruktur itu masalah yang sering terjadi dan bersifat rutin. Artinya memang permasalahan ini pasti akan timbul. Kemudian masalah tidak terstruktur. Masalah tidak terstruktur ini merupakan masalah yang jarang terjadi dan bersifat tidak rutin. Artinya mungkin masalah ini hanya terjadi dalam kondisi tertentu saja. Kemudian yang ketiga ada masalah semi terstruktur. Pada intinya semi terstruktur ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang didapat dari aplikasi atau sistem yang sudah kita buat. Tapi keputusan tersebut belum dapat kita jadikan sebagai keputusan final, artinya dapat kita ubah, dapat diubah oleh pengguna dengan posisi atau dengan alasan kondisional. Sebagai contoh, kita sudah membuat aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan barang apa yang layak dibeli pada tahun 2020 misalkan. Saya punya sebuah sistem demikian. Pilihannya beli laptop atau komputer. Nah, untuk tahun ini. Berdasarkan hasil analisis, berdasarkan hasil perhitungan, ternyata sistemnya mengatakan bahwa komputer itu lebih layak dibeli pada tahun ini. Mungkin demikian, ketimbang laptop. Tapi dengan alasan tertentu atau dengan kondisi tertentu, ternyata kita sebagai pengguna lebih membutuhkan perangkat yang enak untuk dibawa atau portable. Maka dari itu, keputusan dari aplikasi tadi yang mengatakan bahwa komputer lebih layak itu tidak bisa kita abaikan, dalam artian begitu.
Kemudian kita memilih opsi untuk membeli laptop karena dengan alasan portable dan sebagainya. Itu adalah semi terstruktur. Dari keputusan yang sudah ada itu belum dijadikan keputusan final karena kita bisa mengubahnya. Itu adalah masalah semi terstruktur. Dan ini juga kerap terjadi untuk beberapa kasus. Oke, jadi demikian tadi masalah terstruktur itu masalah yang terjadi berulang dan sifat rutin juga. Masalah tidak terstruktur ini masalah yang jarang terjadi atau biasanya terjadi dalam kondisi tertentu saja. Dalam hal ini masalahnya tidak pasti. Kemudian semi terstruktur itu sudah menghasilkan suatu keputusan, namun memerlukan satu kebijakan oleh si pengguna. Dalam hal ini kita mungkin sebagai manajer, sebagai bos, dan sebagainya. Itu 3 jenis masalah. Kemudian tahapan dalam pengambilan sebuah keputusan menurut bukunya Ibu Kusrini pada tahun 2007, yang pertama itu kita perlu mengidentifikasi suatu masalahnya. Kenapa keputusan harus kita ambil? Ya minimal satu, karena ada masalah. Nah, kita perlu mengidentifikasikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, pemilihan model pemecahannya. Jadi di SPK ini kita nanti akan belajar beberapa model atau beberapa teknik atau beberapa perhitungan agar dapat menyelesaikan suatu masalah. Kemudian berikutnya ada pengumpulan data. Kita juga perlu data. Salah satunya adalah kriteria yang nanti kita pakai, kemudian nilai pada tiap-tiap pilihan dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu mengimplementasikan model. Nah, tadi kita sudah memilih model pemecahan, sudah mendapatkan data, maka kita implementasikan model tersebut, entah melalui perhitungan atau analisis dan sebagainya. Setelah itu, dari hasil perhitungan tadi akan mendapatkan sebuah hasil yang mana hasil ini kita evaluasi. Dari data yang sudah dihitung tadi, setelah dilakukan evaluasi, maka nanti akan laksanakan atau menghasilkan sebuah solusi terpilih. Nah, ini menurut Ibu Kusrini pada tahun 2007. Sekedar informasi saja, Ibu Kusrini ini menerbitkan buku tentang sistem mendukung keputusan dan beliau adalah dosen magister teknik informatika di Universitas Amikom Yogyakarta, yang kebetulan Ibu Kusrini juga dosen saya ketika saya kuliah di Amikom. Oke, ada 6 tahapan pengambilan keputusan. Kemudian yang akan kita bahas selain itu, yang akan kita bahas berikutnya adalah manfaat dari penerapan SPK. Nah, apa sih manfaat dari kita menggunakan SPK ini? Yang pertama jelas memperkecil atau meminimalisir kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Sebagai contoh, karena kita akan memilih sebuah pilihan dari banyaknya pilihan yang ada, maka di situ akan ada proses analisis. Di situ akan ada proses perhitungan. Apabila kita melakukannya dengan cara manual, yang dikhawatirkan kita akan
menemukan sebuah kesalahan dalam menghitung data atau kesalahan dalam memilih keputusan, itu adalah hasilnya. Maka dari itu, dengan adanya SPK ini dapat memperkecil kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian SPK itu dapat memprediksi tentang masa depan. Yang dimaksud adalah tentang tadi kaitannya dengan hasil dari keputusan. Dari hasil perhitungan tadi maka akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, itu yang dimaksud adalah masa depan. Kemudian SPK itu juga hemat biaya dan waktu. Efisien. Nah, ini kita lebih berbicara tentang efisien. Mana nanti jika kita melakukan perhitungan manual, mungkin akan didapatkan hasilnya setelah beberapa jam atau mungkin beberapa hari. Namun ketika kita menggunakan SPK, ketika kita menginputkan dalam sebuah aplikasi atau sistem, namanya siapa, kriterianya apa saja, nilainya berapa, ketika kita klik submit, kita klik tombol lihat hasilnya, maka di situ sudah muncul nanti hasilnya. Ternyata si A atau produk X atau produk B dan sebagainya. Itu hemat biaya dan waktu. Kemudian meningkatkan fleksibilitas. Jelas, ini akan meningkatkan fleksibilitas pengguna. Kemudian manfaatnya apa? Nah, manfaat SPK berikutnya ini menggunakan model matematis. Oke, sesuai yang kita tahu bahwa perhitungan matematika ini adalah angka pasti. Jadi hasil evaluasi atau analisis yang kita lakukan itu merupakan angka pasti, dan tentunya ini akan membuat pilihan yang dihasilkan itu lebih valid. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita coba bahas satu slide lagi, yaitu tentang klasifikasi pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan atau teknik pengambilan keputusan secara garis besar itu ada dua jenis atau dua macam model. Ada dua macam model. Yang pertama itu pengambilan keputusan dengan banyak atribut, atau bahasa kerennya yaitu multi atribut. Atribut decision making. Kemudian yang kedua itu pengambilan keputusan dengan banyak tujuan, multi-object multi-objective decision making. Perbedaannya apa? Nah, intinya dalam mengambil sebuah atau teknik pengambilan keputusan secara garis besar ada dua model yang bisa kita pakai. Ada dua model yang harus kita tahu. Yang pertama, pengambilan keputusan untuk banyak atribut. Yang kedua, pengambilan keputusan untuk banyak tujuan. Untuk pengambilan keputusan dengan banyak atribut, itu maksudnya model pengambilan keputusannya nanti akan digunakan untuk menentukan alternatif terbaik atau pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Kemudian kalau pengambilan keputusan dengan banyak tujuan, ini kita tidak memilih alternatif yang terbaik atau tidak memilih pilihan yang terbaik, tapi lebih kepada menentukan jumlah produksi. Nah, jumlah produksi untuk masing-masing pilihan yang akan memaksimalkan sejumlah tujuan yang ada. Sebagai contoh,
sebuah perusahaan ini memproduksi dua macam gelas. Ini contoh kasus saya ambil dari bukunya Ibu Diana SSI MKOM tentang metode dan aplikasi sistem mendukung keputusan. Pada bukunya beliau, ini contoh kasus dari multi-objective decision making, yaitu ada sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut memproduksi dua macam gelas. Yang pertama, gelas yang ada pegangannya, kemudian gelas yang tidak ada pegangannya. Ada dua produk. Barang-barang ini diproduksi dengan waktu kerja sekian menit atau sekian jam. Misalkan produk tadi yang pertama, gelas yang pertama itu diproduksi 2 jam. Kemudian untuk produk yang gelas yang kedua ini hanya memakan waktu 1 jam kurang. Nah, setiap gelas itu memberi keuntungan yang berbeda-beda. Mungkin gelas 1 untungnya lebih banyak, gelas kedua untungnya lebih sedikit. Nah, untuk memecahkan masalah ini tentunya nanti akan ada perhitungan. Misalkan berapa jumlah gelas pertama atau gelas yang ada pegangannya. Berapa jumlah gelas yang ada pegangannya yang harus kita produksi untuk memaksimalkan keuntungan dan untuk meminimalisir waktu kerja atau lebih efisiensi. Nah, pada kasus tersebut kita dapat menentukan jumlah gelas yang satu dan gelas yang kedua itu harus diproduksi berapa kali. Nah, maka ini yang dimaksud contoh dari multi-objective decision making. Oke, untuk materi 1 kita cukup dulu untuk membahas sampai klasifikasi pengambilan keputusan. Kemudian untuk materi kedua nanti kita akan coba belajar metode-metode yang kita gunakan atau cara-cara perhitungan yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Itu ada banyak metode. Nanti kita coba pelajari satu persatu pada tiap pertemuan. Terima kasih. Silakan bagi teman-teman yang masih merasa bingung, videonya bisa diputar ulang. Dan mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang dimengerti. Oke, tak lupa juga ini saya cantumkan sumber referensi bukunya. Yang pertama ada buku dari Ibu Kusrini itu tahun 2007 tentang sistem pendukung keputusan. Kemudian yang kedua ada bukunya Ibu Diana, ini tahun 2018, bukunya tentang metode dan aplikasi sistem pendukung keputusan. Oke, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.